Kita cek, Nabi berkata apa? Bumi dan langit itu kalau dibandingkan, bumi itu satu biji kurma, langit itu seluas padang pasir. Gabung langit bumi, begitu di hadisnya. Dibandingkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ayat kursi, maha luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Penjelasannya apa di hadis Ibnu Hibban? Seperti satu ring, tahu ring? Cincin, lempar ke padang pasir itu kursi Allah. Bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat ya? Nggak usah. Dulu kan belum ada pesawat zaman Nabi. Nabi nggak, walaupun pernah mi'raj ke atas, nggak mungkin cerita tentang terbangnya dia. Yang sudah terbang, pas naik ke langit bisa ngelihat Masjid Al-Firdaus nggak dari atas? Padahal masih di langit Pekanbaru. Nggak bisa lihat, saking kecilnya apa saking besarnya? Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan wafis sama'i rizqukum, surat apa? Nah, itu hafal surat apa? Wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, surat Az-Zariyat. Tuh, bukan ngetes loh Ustaz ya. Tapi coba-coba. Di langit ada rizkimu. Rizki kita di langit. Jadi Qur'annya menyebutkan di langit tempat rizki. Barengan dengan Allah maha rizki. Terus gimana dong Ustaz? Nah, ini kan pertanyaan juga malam tadi. Hadis mengenai ainallah. Hadis riwayat siapa? Riwayat Imam Malik dan Imam Muslim. Juga ada di riwayat Ahmad. Tapi jawaban pertanyaannya beda-beda. Nabi bertanya ke siapa? Jariyah. Jariyah artinya apa? Budak. Budak perempuan. Disebutkan dalam hadis Muslim, hadisnya panjang. Perempuan ini tidak becus ngurusin ternak, kurang cerdas. Kesallah tuannya Ibnul Hakam, maka dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah, ketika orang itu datang, ya Allah, ya Rasulullah, jika engkau menilainya beriman, aku merdekakan. Lalu Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Di riwayat Imam Malik ada dua, bukan aina Allah, atashhadina alla ilaha illallah, kamu bersaksikah tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Kalau ada orang ateis atau agama selain Islam bilang Allah di langit, dia masuk Islam nggak? Nggak bisa, dia belum beriman. Terus apa makna hadis ini? Ketika perempuan itu mengatakan fis sama, di langit. Tapi ternyata di riwayat Imam Malik, atashhadina, apakah kamu bersaksi tiada ilah selain Allah? Dia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, annaka Rasulullah, ya. Di riwayat Imam Muslim tadi dan riwayat Imam Malik yang kedua disebutkan fis sama, di langit. Di riwayat Imam Ahmad dikatakan asyarat ila sama. Ternyata di hadis itu disebutkan perempuannya bisu. Indikasinya dia cuma mengisyaratkan ke langit. Berarti riwayat hadis ini lafaznya diperdebatkan, matannya diperdebatkan, tapi riwayatnya sahih. Lafaznya berbeda. Gimana loh cara memahaminya? Serahkan ke ahli hadisnya. Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in. Sudah ada yang hafal Arba'in? Dikit. Nah, dihafalin ya. Terus mengarang syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Maksud si perempuan menolak Tuhan-Tuhan berhala di bumi, meyakini Allah yang Maha Satu, penguasa langit.
Itu penjelasan Imam Nawawi. Ada yang mau beda sama Nawawi, boleh ya? Kita uji. Kita uji, Pak, mana yang lebih keren gitu. Tapi saya sedih sekali ketika baca teks Albani di Riyadhus Shalihin, pengantar dia mengatakan Syekh Al-Imam Nawawi belajar akidahnya nggak banyak, dikit. La yahtam, tidak serius ngaji akidah. Yang nggak punya guru siapa? Yang punya ijazah satu doang siapa? Syekh Albani, ijazahnya ada satu, terus gurunya ada 3, disebutkan dalam beberapa buku. Saya tulis di disertasi ya. Terus terinspirasi dari Baitor, kemudian Rasyid Ridha, murid Abduh, terinspirasi. Lalu ayahnya, lalu dari Syekh Burhan. Cuma berapa gurunya? Ada. Jadi yang bilang Syekh Albani nggak berguru nggak benar. Syekh Albani berguru, tapi nggak banyak. Dapat ijazah hadisnya satu doang. Dari Maulana Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh Al-Halabi, gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, sumber sanad kita di sini nanti. Berakidah Ahlus Sunnah. Syekh Al-Bani. Di mana ketemunya? Dalam Sahih Abu Daud. Syekh Al-Bani menyebutkan Syekhi fil ijazah, guruku dalam ijazah sanad, ijazah doang, tapi nggak ngaji baca begini. Siapa? Muhammad Raghib At-Tabbakh. Jadi dulu Syekh Albani punya teman namanya Syekh Mubarak, ngabarin ke Syekh Raghib, Syekh Raghib ini orang cerdas, banyak tulisannya, ijazahin dong dia biar berkah. Syekh Raghib ini cinta ke semua makhluk Allah, maka dia ijazahin. Dapatlah ijazah Syekh Albani. Jadi saya luruskan ya, teman-teman kalau mengkritik Syekh Albani yang lengkap, puji juga, kritik juga boleh, tapi ngeritiknya jangan membabi buta. Buktinya harus ada. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Apa kata Syekh Albani? Imam Nawawi tidak serius belajar akidah, sibuk belajar sunnah. Bener nggak begini? Imam Nawawi itu punya guru lebih dari 100. Itu ahli akidahnya banyak, ahli hadisnya banyak, ahli fikihnya banyak. Masa nggak punya guru dalam akidah, ya? Nggak punya keseriusan, itu nggak benar. Nah, ini yang dikritisi oleh ulama terang Syekh Albani. Selevel Syekh Albani bisa dikritik loh, apalagi antum ya, apalagi saya bisa lebih dikritik dari itu. Maka kalau ada yang ngeritik kita nggak usah sedih, ya, jangan baper, biasa aja. Kritik nggak bikin kurus, pujian nggak bikin gemuk. Ini dikritik dikit langsung down. Ya salam ya. Kan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ini kan enggak semuanya hadir waktu itu ya. Kita ulangi. Allah bukan benda, betul? Dan juga benda gaib, bukan benda kasar. Sudah? Yang disebut bertempat atau memerlukan tempat itu kalau dia benda atau non benda. Jika disebut Allah, Allah bukan benda, maka benda itu butuh arah kiri, kanan, depan, samping, kiri, di sisinya, di depannya, kan begitu. Maka jika disebut Allah Ta'ala, bukan berarti di samping Allah janbillah itu berarti benar-benar di samping. Kenapa? Allah bukan benda. Kembalikan ke perkataan Imam At-Tahawi. Apa kata beliau? Alama aradahullah, sesuai dengan apa yang Allah maksud, bukan yang kamu maksud. Alama aradahu Rasulullah, sesuai yang Rasulullah maksud, bukan yang kamu maksud. Masalahnya beberapa orang mengklaim pemahaman dia seperti pemahaman Allah dan Rasulullah. Kalau begitu sesuci Allah dan Rasulullah dong. Kalau begitu lagi gimana? Kalau kritik dia gimana? Sama bagi dia kayak mengkritik Allah dan Rasulullah. Inilah bahayanya. Orang yang merasa pemahamannya sesuci Allah, sesuci Rasulullah, dia nanti akan menganggap yang berbeda dengan dia berbeda dengan Allah dan Rasulullah. Slogannya kan begitu. Apa yang Allah katakan dan Rasul katakan, kan begitu. Hati-hati ya. Yang Allah katakan benar, tapi pemahamanmu terhadap kata Allah benar nggak? Belum tentu benar.
kebenaran satu, kebenaran Allah, tapi kebenaran kamu belum tentu benar. Disebut musibun, ya, orang yang berusaha benar belum tentu benar. Gitu, Ustaz. Bagaimana Ustaz tafsiran dengan ayat Aamintum man fis sama? Aamintum man fis sama. Nanti cari tafsir Tabari, cari tafsir Baidawi, cari tafsir Ibnu Katsir, cari tafsir macam-macam tafsir, nanti ketemu man fis sama itu tafsirannya bisa ayat pakai ayat. Aamintum surat apa? Al-Mulk. Apakah kamu merasa aman dari yang man fis sama, yang berada di langit? Pakai hadis Mi'raj aja, Sahih Bukhari Muslim. Nabi waktu Mi'raj yang tinggal di langit Allah apa para nabi? Ketemunya Allah apa para nabi? Benar. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya, Isa, nabi ketiga nabi yang paling ganteng Yusuf, Nabi Yusuf. Langit keempat Idris, nabi yang paling kuat sainsnya. Nabi yang kelima, langit kelima Harun yang paling panjang jenggotnya. Nabi yang di langit keenam, nabi yang paling kritis, Nabi Musa dan kuat. Langit ketujuh, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ketemu Allah tuh, ya? Apakah Imam Bukhari bohong? Imam Bukhari bohong nggak? Maka ayat ini bisa ditafsirkan pakai hadis ini. Sebaik-baik tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah. Kalau yang ayat tadi saya sudah jelaskan di surat Zariyat ada wa fis sama'i rizqukum, di langit ada rizkimu, rizki di langit. Begitu. Jadi kalau kita orek-orek lagi, para ulama kita mengatakan bukan di langit. Kalaupun ada ulama yang mengatakan Allah di langit, maksudnya di atas langit, di atasnya aras. Karena kata langit dalam bahasa Arab kullu man fawqana, kullu ma fawqana, semua yang di atas kita disebut langit. Pertanyaannya, ini saya bertanya kesekian kalinya, bumi flat atau bulat? Ayo yang bareng dong, yang sama-sama dong, biar ijma kita ya. Bumi ini bulat atau flat? Serius? Semua ilmu pengetahuan sepakat? Yang paling mengerti ini ustadz ahli tafsir atau orang ahli ilmu apa? Sains. Ya, mereka udah ijma semua, nggak ada lagi yang ngomong bumi flat. Maka taklim yang menggunakan ayat, ya, mihada itu ayatnya benar, penafsiran dia yang tidak benar bahwa bumi flat. Alasan dia sederhana, kamu kemanapun itu buminya datar. Ya berarti dia belum kemana-mana, ya. Coba naik pesawat deh, lihat melengkung, Mbak, melengkung. Pergi naik kapal melengkung. Tapi kalau antara Selat Melaka dengan ini ya nggak melengkung deh. Sudah terjawab belum? Ya, sudah terjawab belum? Belum, masih belum. Ya, Nabi waktu Mi'raj ketemu siapa di langit? Ketemu para nabi dan para malaikat. Jadi di langit itu para malaikat dan roh-roh suci, roh malaikat, roh nabi, roh orang-orang soleh kalau Allah berkehendak. Ya, bukan tempat tinggal Allah di situ. Ya, jadi sudah paham tafsir ayat dengan ayat yang di langit apa? Tafsir ayat dengan sunnah. Nabi ketemu dengan para nabi dan malaikat di langit, maka itulah tafsir yang paling tepat mengenai aamintum man fis sama, yaitu malaikat-malaikat Allah.